Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Bagi kalian yang mau absen dari mana ya, daerah mana, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, ini saya akan membahas ya, seru sekali menurut saya pembahasan ini ya, karena ada satu pemain ya, pemain belakang ya. Kita tidak tahu ya, sebenarnya PSSI ini memang sering memberikan kejutan lah kepada kita. Tetapi mungkin ini bisa menjadi pengingat PSSI agar jangan sampai dilupakan. Ya, kita tidak mau juga ya melihat ya para pemain hanya numpang pamor saja di timnas tetapi tidak bergabung bersama timnas. Ini tidak perlu saya sebutkan, mungkin kalian juga tahu. Tetapi ada ya pemain yang dalam ini fokus ke karir ya, dan dia tidak memiliki dalam hal ini ya kesempatan, menurut saya untuk saat ini tidak memiliki kesempatan untuk membela timnas Belanda, kemudian juga tidak memiliki kesempatan di timnas Belgia karena dia juga darah keturunannya ada Belgianya. Nah, tetapi dia memiliki kesempatan besar membela timnas Indonesia dari kakeknya. Kakeknya ini memang asli Indonesia. Nah, dari sini kita mulai akan bahas sebenarnya siapa pemain ini. Nah, pembahasan ini sangat seru sekali. Saya akan membahas tuntas ya mengenai pemain ini. Namun, saya ada informasi bagi kalian yang pecinta parfum atau suka dengan wewangian, saya rekomendasikan parfum premium ya, wanginya ini 8 sampai 20 jam ya. Full premium ya, tanpa campuran, 100% bibit murni. Jadi 2 semprot saja ini sudah wangi sekali, teman-teman. Kalian bisa cek di deskripsi nanti untuk link pembelian. Oke, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, saya akan langsung membahas pemain ini. Dia adalah sosok Pascal Struijk. Ya, mengapa ini lagi-lagi ya? Lagi-lagi ini pemain belakang. Kita sudah menumpuk Bang di belakang, Bang. Kenapa lagi-lagi rekomendasinya adalah pemain belakang? Karena seperti ini teman-teman, kalian bisa melihat ketika melawan Arab Saudi kemarin ya. Kita sudah tidak bisa berpikir lagi ya kalau tidak ada sosok tidak ada sosok Ujai Ijaz, kemudian tidak ada sosok Natanco yang membantu turun ke belakang, tidak ada Sandy Wolf, tidak ada Martin Paes ya di lini belakang. Kalian bisa melihatlah bagaimana yang terjadi di timnas Indonesia ini. Tentu ini akan menjadi sebuah kerugian jika tidak ada mereka. Tetapi kalau ditambah ya pemain di lini belakang ini ditambah, kita mau melawan seperti Spanyol, Jerman di level Piala Dunia, ya itu akan sangat bagus. Dan salah satunya adalah Pascal Struijk ya, karena tantangan kita ke depan itu semakin tinggi. Level kita sudah tinggi saat ini, tapi harus lebih tinggi lagi karena kita belum melawan Jepang ya, belum melawan negara-negara kuat di Asia lainnya. Jadi Pascal Struijk menurut saya ini sangat perlu. Dan saat ini posisinya teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini saya bukakan terlebih dahulu ya mengenai posisi aslinya. Posisinya ini bisa sebagai back tengah, kemudian back kanan, back kiri, dan juga gelandang bertahan. Ya, bukan hanya itu, dia juga bisa sebagai winger. Nah, jadi jelas ya mengapa di sini saya merekomendasikan ya. Mungkin di sini PSSI juga bisa melihat ya yang terjadi dari pemain ini, karena memang kesempatan dirinya membela timnas Belanda itu sulit, Belgia juga sangat sulit. Ya, saya jelas di sini merekomendasikan pemain ini untuk bisa segera ya menjadi bagian timnas Indonesia. Karena memang Sintayong membutuhkan ya. Saya sangat yakin Sintayong sangat membutuhkan. Apalagi tipe dari Sintayong ini adalah pelatih yang memang suka dengan pola permainan yang menyisir di posisi kanan ataupun kiri ya, tidak langsung ke depan ataupun tidak langsung di tengah, karena itu menjadi ciri khas timnas Indonesia. Dan saya sangat yakin ketika ya Struijk nanti, Pascal Struijk ini ya diberikan ya ke timnas Indonesia ataupun dimainkan di posisi kanan ya terkhusus ya, ini menurut saya akan ya membuat plot antara Hilgers dan juga Rizky Ridho itu semakin kuat ya. Entah itu nanti Hilgers pemain inti, Pascal Struijk bisa ditaruh ke depan ya, bisa juga ya menggantikan sosok Sandiwal ataupun Asnawi, itu juga bisa. Nah, ini menurut saya alasan mengapa Pascal Struijk ini bisa untuk segera menjadi bagian timnas Indonesia. Jelas ya, seperti Struijk ini untuk market value-nya saja menembus 225 miliar. Ini untuk market value-nya.
Artinya pemain ini memang pemain yang saat ini sangat mahal sekali. Jika Indonesia dapat pemain ini, jelas menjadi pemain Asia termahal ya. Dalam hal ini pemain ASEAN termahal ya, selain Messi Garcia. Ini menurut saya, karena memang menurut saya ini pemain bagus sekali. Kemudian dia juga saat ini fokus di klub saja bersama Leeds United. Dia tidak ada ya dalam hal ini keterkaitan dengan klub lain, karena saya melihat kontraknya bersama Leeds United ini hingga 2026. Sangat panjang sekali, dan dia juga sering dinobatkan menjadi kapten di sana. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, sosok pemain ini yang memiliki darah keturunan Indonesia, kemudian PSSI memperhatikan dan mau negosiasi, ya saya sangat ini sekali lah respect jika memang PSSI mampu untuk mendatangkan dirinya. Oke, itu untuk sosok Pascal Struijk ya. Kemudian ya, di pertandingan saat ini kita ketahui untuk Leeds United bermain di Liga 2 Liga Inggris ya, atau di Championship-nya lah. Dirinya sudah bermain, saya lihat di sini 360 menit ya. Di 4 laga, artinya dirinya selalu bermain full ya, 90 menit. Ini yang menurut saya juga bagus. Musim lalu jam terbangnya sudah dapat. Kemudian juga musim ini ya bersama Leeds juga dapat. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya ya timnas Indonesia dari segi jam terbang akan mendapatkan banyak pemain yang secara normal ya di klub itu mendapatkan jam terbang. Dan saya sangat yakin Sintayong suka dengan hal itu ya. Sintayong itu suka dengan pemain yang mendapatkan jam terbang yang tinggi. Maka dari itu ya kita tidak bisa menyalahkan seperti mungkin Arhan ya, mungkin beberapa pemain lain seperti Ricky Kambuaya dan juga beberapa pemain lain yang memang tidak mendapatkan tempat di timnas dan juga tidak mendapatkan tempat di klub. Ya, menurut saya ini akan menjadi persaingan kompetisi ya, jika memang Pascal Struijk ini bergabung. Yang jelas dari segi apapun Pascal Struijk ini sangat bagus. Dari jam terbang saya tambahkan lagi ya, ini dari jam terbang. Kita sudah memiliki Messi Legar, jelas ya, pemain inti FC Twente, Prof Toha, Tom Haye, kemudian juga ada Verndong ya, kemudian Martin Paes, kemudian juga J.I. Just ya, kemudian juga ada ini lagi teman-teman ya, sosok Orat Mangun ya. Ini ada 6 ya pemain yang selalu bisa dikatakan ya tampil maksimal bersama klub dan juga selalu bermain inti di klub ya, 6 ya. Sedangkan yang lain seperti Strike, Jenner ya, kemudian juga ini teman-teman ya, mungkin juga Rido ya, ataupun juga Witan ya, terkadang dari pengalaman bermain bersama klub itu juga tidak selalu menjadi pemain inti. Bahkan Justin Hubner pun juga sama ya, menit bermainnya masih kurang. Jadi ya kita masih membutuhkan pemain-pemain matang ya, yang mampu untuk bisa menstabilisasi permainan timnas Indonesia, dan Pascal Struijk itu sangat cocok sekali. Nah, itu teman-teman mengapa kita harus segera gercep ya. Selain level timnas itu semakin tinggi ya, dinaikkan karena musuh-musuh kita ini semakin lama semakin berat. Ya, semoga saja Pascal Struijk ini bisa untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Pascal Struijk ini? Apakah kalian yakin dirinya bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia? Ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar.